Ternyata pemerintah bukan hanya mau impor beras, tapi juga gula kristal putih. Pelaksananya BUMN di sektor pangan yaitu ID Food dan PTPN Holding Perkebunan. Perusahaan-perusahaan plat merah itu sudah dapat mandat untuk impor gula kristal putih sebanyak 215.000 ton. 215.000 ton. Alasan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan lebaran lantaran stoknya yang berkurang. Itu sih alasan resmi, asal tahu aja. Selisih harga antara gula di pasar ekspor atau di pasar internasional yang akan didatangkan di Indonesia dengan gula di pasar dalam negeri itu selisihnya bisa sampai 8 hingga 9.000 rupiah per kilogram. Jadi siapapun yang impor kemudian barangnya dijual di dalam negeri, di pasar di domestik ini, potensi marginnya bikin ngiler. Keputusan impor gula itu diambil akhir Maret. Menurut Badan Pangan Nasional, Indonesia membutuhkan sekitar 283.000 ton per bulan gula. Stok kita sewaktu Januari disebut itu ada sekitar 1,1 juta ton. Makanya kata dia itu kita perlu impor 215.000 ton untuk menutup kebutuhan Ramadan sampai Idul Fitri. Pertanyaannya, berapa nilai ekonomi gula impor ini? Selisih antara harga gula di pasar dalam negeri dengan rata-rata harga gula dunia itu sekitar 8.300 per kilogram. Jadi, kalau impor sebanyak 215.000 ton, itu kan setara dengan 215 juta kilogram kan ya. Nah, dengan selisih 8.300 rupiah per kilogram tadi, itu artinya ada potensi margin sekitar 1,3 triliun rupiah. Kalau dipotong biaya lain-lain seperti transportasi atau lainnya, katakanlah 20% misalnya, masih sisa 1 triliun. Ini tragis karena selalu terjadi setiap tahun. Beginilah kondisi ketahanan pangan yang tidak pernah tahan alias selalu rapuh, terpelihara dengan baik selama bertahun-tahun. Lalu siapa untung dari gula impor ini? Ya BUMN atau perusahaan plat merah. Boleh jadi mungkin ini cara pemerintah mensubsidi BUMN semacam ID Food dan PTPN Perkebunan itu. Mungkin juga bersama mitra-mitranya yang nanti akan menyalurkan. Pertanyaannya apa benar untuk stabilisasi harga? Jangan terlalu yakin. Buktinya, pada 1 Maret 2023 saja, harga gula di pasar dalam negeri sudah melambung, tertinggi sejak tahun 2016. Ketika itu harganya 14.530 per kilogram. Itu rata-rata harga di pasar dalam negeri. Harga itu sudah di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi impor gula memang manis. Ada potensi untung yang tambun di depan mata. Lalu kalau yang untung adalah BUMN dan konco-konconya nanti yang akan mendistribusikan gula impor itu, siapa yang buntung? Peluangnya ya ada pada petani tebu. Kenapa? Karena 56% perkebunan tebu di tanah air adalah perkebunan rakyat. Kita ambil tahun 2021 misalnya. Luas areal perkebunan tebu mencapai 253.000 hektar. Dari total perkebunan tebu nasional yang 449.000 hektar. Berapa yang dikelola oleh negara lewat BUMN? Hanya 13% atau 59.000 hektar. Sisanya swasta besar. Data-data ini jangan salah loh ya. Itu dari statistik tebu Indonesia tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, lembaga pemerintah. Jadi sebagian besar perkebunan tebu itu dikelola oleh perkebunan rakyat. Jadi kelihatan kan, siapa yang tidak peduli dengan urusan gula ini? Sekali lagi,
impor gula memang gurih dan manis. Mungkin BUMN-BUMN itu berpikir, ngapain ya susah-susah tanam tebu seperti perkebunan rakyat itu. Kalau bisa dagang saja sudah bisa untung besar. Ini ngapain? Harus repot-repot menanam bibit tebu, kemudian memelihara, dan terakhir memanennya. Jadi sebaiknya buang jauh-jauh mimpi ada ketahanan pangan nasional di tanah air. Beras dan tebu kita lebih memilih impor ketimbang menjaga ketahanan di dalam negeri. Eling dan waspada.